Selamat pagi keluarga Indonesia, kita bertemu kembali di podcast kesayangan kita, Jumat Sharing, tempat di mana kita berbagi informasi tentang apa saja dengan siapa saja. Kali ini kita sudah sampai pada episode Jumat Sharing ke-42. Dan tema Jumat Sharing kita pada hari ini adalah kenakalan remaja dan solusinya. Bersama kita sudah hadir Ibu Poluan yang cantik. Beliau adalah Ibu AKP ST, AMD Kep SHMPSI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan nggak cuma cantik nama dan cantik parasnya, beliau juga cantik prestasinya. Beliau sempat mendapatkan penghargaan dari Kapolri sebagai polisi teladan ya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saat ini beliau bertugas sebagai Kasat Binmas Polres Bantul. Dan Ibu boleh diceritakan ini Ibu keseharian dari tugas Ibu Saat ini? ya saat ini. Iya, tugas saat ini intinya kami bertugas di bidang preemptif, di mana kita berupaya agar masyarakat tidak sedikit pun terpikirkan untuk berbuat kejahatan. Itu tugas pokok kami. Jadi untuk penjabarannya banyak, kami melakukan sambang, kami melakukan himbauan, sambangnya ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga ke sekolah-sekolah, dan hampir semua lini masyarakat menjadi tanggung jawab kami untuk kami sambangi. Juga kami berikan himbauan terkait dengan Kamtibmas, seperti itu. Kalau kegiatan Binmas gitu. Binmasnya ya Ibu. Binmas ya. Dan mungkin keluarga Indonesia ini bertanya-tanya, kenapa Ibu Esti membawa boneka cantik kecil mungil? Kemudian ada buku-buku juga di sini. Beliau tidak cuma sebagai poluan saja ya, tetapi beliau juga seorang penulis. Beliau sudah menulis 8 buku solo ya Ibu. Dan banyak sekali buku-buku antologi yang sudah beliau hasilkan. Dan Ibu boleh diceritakan juga ini boneka mungil yang membersamai Ibu ini siapa dia? Kenalan sendiri. Nanti kalau saya kenalkan dia marah. Kemarin ngambek waktu nggak disapa sama masyarakat. Kenalkan, nama saya Eci. Saya tuh bonekanya Bu Esti loh. Banyak yang sayang sama aku loh daripada sama Bu Esti. Iya. Emang kenapa? Emang yakin kamu yang paling disayang? Iyalah, kalau aku yang datang semua pasti bersemangat. Gitu. Iya, emang benar sih kalau sama si Eci ngobrolnya dengan anak-anak pasti pada semangat. Baru datang aja pada Eci yang direbutin. Ibu Esti nggak diapa-apain, nggak disenengin ya. Masih Bu disenengin juga ya. Jadi si Eci ini teman kami untuk ngobrol bersama remaja kecil ya anak-anak lah PAUD, karena memang anak-anak masih tertarik untuk hal-hal yang unik, dan kehadiran Eci ini membantu saya untuk bisa bermain dan membuat anak-anak tertarik untuk dekat, seperti itu. Oh, jadi untuk membantu proses sosialisasi ke sekolah gitu ya Bu ya. Iya, aku ini juga polisi loh. Polisi kecil. Iya. Ibu berbicara tentang salah satu tugas Ibu sebagai upaya untuk apa itu tadi preemptif itu di masyarakat, terutama di remaja mungkin ya Ibu ya. Itu seperti apa sih Ibu sebenarnya kondisi remaja kita saat ini? Remaja kita saat ini ya memang berbeda generasi ya. Orang bilang ada, kalau generasi kita nih yang 70 tahunan ke atas, 80-an itu masih lirikan mata orang tua aja langsung takut gitu kan. Bukan artinya takut, karena apa? Karena kita tahu bahwa orang tua kita tuh marah ketika orang tua memberikan kode marah atau aja kita udah langsung diem. Sedangkan anak-anak sekarang tuh lebih ekspresif, mereka lebih mampu mengutarakan perasaan mereka. Sebenarnya itu akan jauh lebih memudahkan orang tua ya dekat dengan anak-anak, dengan remaja, karena keterbukaan mereka. Namun itu tadi ada hal-hal yang tidak dipahami orang tua, padahal anak-anak remaja ini sudah mulai mengutarakannya. Namun pun ekspresifnya anak-anak ini ketika tersampaikannya kadang kurang kurang dalam hal norma etika yang ada. Mereka
mendapat kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kalau anak dulu kan nggak bisa mengutarakan, saya nggak suka sama orang tua yang suka marah-marah. Orang bapak sekarang bisanya marah-marah aja, mukulin anak. Kita dulu kan masih pakai zaman kekerasan, nyubit, mukul, itu masih dianggap memang pendidikan dari orang tua kita. Tapi anak sekarang coba dicubit dikit udah sampai di medsos, sampai di mana-mana. Nah, itu yang sebenarnya kondisi saat ini yang real, adanya positif dan negatifnya yang harus kita sama-sama pahami. Keterbukaan remaja kita itu sebenarnya adalah peluang bagi orang tua untuk bisa masuk dan mengetahui apa yang mereka inginkan. Namun pun demikian negatifnya, karena anak-anak sekarang itu terlalu berani untuk mengekspresikan diri, mereka kurang bisa memahami norma-norma yang sudah ada dalam tatanan masyarakat Indonesia saat ini. Seperti itu kondisinya. Berbicara tentang norma, Bu, etika, itu dari kepolisian sendiri saat ini, kasus-kasus yang terkait dengan remaja, kayak kenakalan remaja, seperti itu banyak nggak, Bu? Kalau kasusnya dari sebelum pandemi sampai saat ini, itu dikatakan naik, ada naik peningkatan, meskipun angkanya tidak besar, namun pun yang paling besar kalau kita bicara masalah angka, angka untuk Polda DIY sendiri hampir di kabupaten kota itu sebagian naik, kecuali Bantul ada penurunan di tahun 2022 ini dari 17 kasus menjadi 6 kasus. Untuk di beberapa kabupaten kota ada yang tetap, ada yang naik meskipun tidak banyak. Namun pun demikian, hal ini tidak bisa kita sikapi dengan landai aja atau tenang-tenang saja, karena itu ada pengaruh pandemi setelah pandemi. Jadi awal 2021 itu di mana PPKM mulai agak dilonggarkan, adanya euforia dari masyarakat, tidak hanya remaja, itu membuat mereka terlalu happy. Akhirnya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah hingga malam hari, hingga dini hari, yang pada akhirnya sangat-sangat mendapatkan peluang untuk terjadinya gesekan antara remaja. Dan yang pasti kebebasan itu membuat mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar kontrol dirinya sendiri, seperti itu. Sedangkan tahun 2022 ini karena memang mungkin euforianya udah mulai turun, meskipun tetap ada, tetapi nilainya, angkanya sudah mulai turun. Tapi harapan kita juga tetap kita waspadai, karena bisa saja hal ini nantinya akan terus meningkat tanpa kita sadari. Maka perlu tetap adanya pengawasan dari seluruh unsur masyarakat, terkhusus untuk dari orang tua sendiri. Gitu. Kalau untuk kenakalannya sendiri, Bu, itu jenis-jenisnya itu ada apa saja sih, Bu, yang biasanya sampai ke ranah kepolisian? Kalau kenakalan remaja itu sebenarnya kan bentuk penyimpangan patologis ya. Artinya sebenarnya sudah ada tatanan dalam masyarakat kita, aturan sudah ada, tetapi yang namanya remaja itu kan ada gejolak dalam dirinya yang pada akhirnya melanggar aturan itu. Jadi kita anggap itu sebagai kenakalan remaja. Kadang memang komplain, kok cuman kenakalan remaja, kok tidak ada kenakalan orang dewasa? Karena inilah lucunya, karena masyarakat, karena remaja ini adalah manusia unik. Manusia unik yang sedang mencari jati diri, yang sedang mencari sedang krisis identitas diri lah, dan juga mencari jati diri. Jadi itulah yang membuat mereka selalu mencoba dan akhirnya menjadi sebuah tindakan yang melanggar norma, akhirnya jadi bentuk kenakalan remaja. Kalau macam-macamnya banyak, mulai dari kenakalan remaja yang sifatnya hanya memang iseng, usil, sampai dengan perbuatan atau tindakan kriminalitas. Itu kalau di sekolah, misalnya di sekolah itu kan nyontek, itu termasuk kenakalan remaja. Iseng-iseng gambar-gambar di dinding sekolah, di vandalisme yang, kalau boleh jujur, dulu saya juga vandalisme sih waktu sekolah ya. Di meja ya, Bu ya. Lebih banyak digunakan untuk nyonteknya gitu kan. Tapi itu ternyata belum hilang gitu, anak-anak masih juga. Tapi beberapa sekolah yang melarang untuk melakukan coret-coret di meja, biasanya mereka sudah ke tempat lain, coret-coret di kamar mandi atau apa, dan juga bolos dari sekolah. Itu masih kenakalan remaja yang mungkin saja memang melanggar norma, tetapi bukan mengarah ke kriminalitas. Tapi kok sampai kriminalitas, sekarang remaja kita banyak yang mulai terpengaruh geng. Bukan, saya nggak nyebut geng sekolah ya, karena sekarang sebenarnya geng itu dikendalikan oleh orang di luar sekolah. Nah, itu siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, itu anak-anak kita yang di sekolah itu hanya anak-anak yang sedang mencari wadah,
tempat untuk diakui. Itulah yang pada akhirnya mereka lakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Dikiranya hanya iseng. Udahlah kamu bacok orang di jalan kan nggak akan dikenai hukum. Tapi mereka tidak memahami seperti apa sebenarnya hukum di Indonesia, seperti itu. Akhirnya mereka ikut, kamu ikutin dong nyerang sekolah lain. Itu ya udah sampai ke arah situ. Sudah mulai ngelempar bom, bukan bom ya, petasan ke sekolah orang lain. Itu kan sebenarnya sudah tindakan-tindakan kriminalitas. Sudah mulai geber-geber di jalan, melanggar lalu lintas dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk yang bisa kita lihat di masyarakat. Di rumah pun sebenarnya ada loh yang sebenarnya termasuk kenakalan remaja itu kalau sudah mulai dihimbau orang tua, diberi nasihat, jawab, melawan, gak senang terus ninggal ke orang tua yang masih ngomong. Itu kenakalan remaja di rumah. Jadi sebenarnya mulai dari tindakan yang sepele, yang melanggar aturan, norma di rumah, itu juga sudah termasuk terbilang sebagai kenakalan remaja, sampai dengan yang tindakan mengarah kriminalitas tersebut. Itu macam-macam yang dari kenakalan remaja itu sendiri. Berarti Tawuran juga gitu. itu tadi bisa kita pilah menjadi 3 ya Bu ya, kenakalan di masyarakat yang tadi bisa Balap liar. Iya, balap liar, bisa lebih ke kriminalitas seperti itu, tawuran, merugikan sebagainya, masyarakat. Kemudian kenakalan di sekolah, di mana mereka membangkang atau melawan aturan-aturan sekolah, dan di keluarga pun itu juga disebut kenakalan ya Bu, ketika ada pertentangan menentang orang tua yang kemudian tingkah mereka tidak sesuai norma, itu kenakalan juga. Itu sesuai dengan pengertian dari kenakalan remaja sendiri menurut sosiolog Kartono yang menyampaikan bahwa itu perilaku patologis yang dilakukan remaja dikarenakan adanya pengabaian terhadap situasi yang ada, di mana masyarakat tidak begitu memperhatikan perkembangan remaja tersebut hingga akhirnya mereka mencari-cari dengan cara mereka sendiri. Akhirnya itulah menjadi bentuk kenakalan yang terjadi. Nanti tidur dianya. Eci bangun dong ini. Ibu, kalau terkait dengan masalah pengabaian, berarti fungsi dari keluarga itu sendiri sangat berperan penting ya agar tidak terjadi pengabaian itu. Iya. Selain sosial, selain sekolah, selain masyarakat, paling penting adalah keluarga itu sendiri. Jadi orang tua itu seharusnya, artinya gini ya, kita tidak bilang orang tua kemudian salah dari kacamata kita, kan tergantung. Kalau saya sebagai orang tua, saya juga harus memandang anak-anak itu, mengetahui apa kebutuhan mereka. Kalau saya tidak boleh nyalakan ya orang tua yang salah atau anak remaja yang salah. Intinya anak kita itu adalah anak yang sedang berproses. Remaja itu melewati kita manusia hidup itu melewati tahapan-tahapan hidup, tahapan-tahapan perkembangan. Kalau bayi baru lahir sampai dengan balita, pasti orang tuanya memperhatikan banget perkembangannya ya. Sampai ada buku apa ya, kalau di BK kan mesti tahu ya buku orang tua hebat. Mulai bayi usia 1 hari, bayi itu seperti apa, maaf pupnya warna apa, udah pup belum, terus sudah mulai bisa melihat bayang-bayangan atau belum, kemudian sudah mulai belajar berdiri kah, oh belum, usianya segini harusnya udah mulai jalan dong, usia begini udah mulai bisa ngomong 1-2 kata, usia gini lingkar kepalanya berapa, lingkar perutnya berapa, itu kan sampai tercatat semua gitu. Tapi ketika memasuki usia remaja, kadang orang tua tidak memperhatikan itu. Harusnya mereka pun punya catatan perkembangan anak. Anak saya sudah usia 11 tahun, harusnya mereka sudah menginjak masanya, maaf, untuk yang putri kadang biasanya udah ada yang menstruasi. Orang tuh harusnya peduli, Dek, udah ada tanda-tanda itu belum? Bisa diajarkan lebih awal yang putri, nanti kalian akan, mungkin kalau anak kedua, ketiga, keempat yang sudah punya contoh, mereka mungkin udah bisa dapat dari saudaranya yang besar. Tapi kalau anaknya cuma 1 atau anak pertama, mereka kadang tidak menemukan informasi itu dari dalam rumah kalau orang tuanya merasa itu tabu. Jadi kan masalah ini tadi baru permasalahan perkembangan sedangkan itu baru perkembangan fisik, baru pertumbuhan. Lah perkembangan lainnya, apakah orang memahami perubahan psikis yang dialami anak? Apakah kemudian orang tua tuh menyadari kebingungan anak ketika sudah mulai tumbuh payudara, sudah mulai tumbuh lain-lainnya yang ada di tubuh, kok mulai banyak jerawat, kok mulai banyak marah-marah. Apakah orang tua menyikapi hal itu dengan
dengan informasi yang jelas. Jangan sampai malah orang tua ribut aja masalah seperti itu, nggak usah dibahas, atau lagi mau ngomong apa nggak diberi kesempatan. Akhirnya si anak ini, saya kenapa ya? Kok ini kok seperti ini? Kok ini kok seperti ini? Akhirnya dia nyari tahu dari luar. Mungkin anak sekarang masih dapat informasi dari Google. Tetapi apakah kemudian pemahaman mereka terhadap informasi yang mereka dapat dari Google itu sudah bisa dipertanggungjawabkan? Karena pemahaman orang ketika membaca itu tidak semuanya sama. Harus ada pendampingan. Iya dek, nanti setelah ini. Ada yang baru dapat 1 bulan, kemudian bulan-bulan berikutnya nggak dapat lagi. Dia panik, dia stres, dia dapat temennya hamil mungkin gitu. Padahal dia nggak tahu proses hamil seperti apa. Dia udah stres, udah panik, tapi dia mau ngomong kemana? Nah ya itu baru masalah pertumbuhan tubuh atau fisik dari para remaja, termasuk juga remaja putra. Gimana nih, kok aku mimpinya kok aneh dan sebagainya, kok ada seperti ini. Itu sangat dibutuhkan pendampingan. Belum lagi nanti perkembangannya, kok aku mulai jatuh cinta ya, kok aku suka sama perempuan itu, kok aku suka ini, gimana ya, tapi dia kok gak mau dideketin saya. Terus lagi saya harusnya punya teman, kok nggak ada sih yang mau dekat dengan saya. Itu yang tidak diikuti tahapan perkembangannya oleh orang tua. Ada 8 tahap perkembangan yang harus dihadapi remaja sampai dia menjadi dewasa. Tapi yang paling penting adalah mencari dukungan teman sebaya. Ini yang sangat penting bagi remaja saat ini, seperti ini. Karena remaja ini kemudian kadangkala tidak mendapatkan pengakuan di rumahnya. Ya memang karena dia mencari identitas diri itu masih labil ya jiwanya. Masih ikut sana, ikut sini. Lihat mana sih yang enak, tapi dia tidak mempertimbangkan baik buruknya. Yang penting ikut dulu lah. Kemudian mereka juga sedang ada perang batin. Saya ini anak atau orang dewasa sih? Saya kan sudah besar, tubuh saya sudah besar. Saya udah bisa dong main sendiri. Tapi ke orang tua saya nggak pernah ngakuin saya dewasa. Malah lebih kadang, rasa banyak masalah. Kamu tuh dikasih aja nggak bisa nyelesaikan. Ya benar kan memang tahapnya. Nah, yang tidak kecocokan antara perkembangan anak, yang dibutuhkan anak dengan apa yang dipahami orang tua ini yang akhirnya menjadi permasalahan di dalamnya. Si anak akan mencari teman. Nah, itu tadi salah satu PR remaja, yaitu butuh teman. Kemudian mencari teman yang sudah menjadi teman akrabnya itu kalau untuk dikatakan nilainya bagus itu punya 10 lebih teman yang rutin berkoordinasi dengan dia, berbicara dengan dia, dan sama-sama dewasanya. Itu dianggap bahwa remaja ini berhasil melewati proses itu atau PR itu diselesaikan dengan baik ketika dia memiliki 10 teman akrab. Dan kalau kemudian yang sedang itu kalau dia punya 5, yang rendah itu kalau cuma punya 1 atau bahkan tidak punya teman. Itu juga mempengaruhi ketika nanti dia dewasa. Itu baru 1. Itu ada 8, termasuk mencari pekerjaan, mencari rezeki sendiri, maksudnya gitu, mandiri dalam finansial, kemudian mencari pasangan, terus kemudian itu ada 8. Nah, tapi itu masih prosesnya panjang, karena itu mengenai tahapan-tahapannya. Tapi untuk saat-saat remaja awal itu yang paling dipentingkan adalah terkait dengan kebutuhan dukungan dari teman sebaya. Teman sebaya. Ketika anak ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik atau bersosial dengan baik, Mbak Siska, ya itu kadang-kala mereka kemudian memilih untuk diem, tidak punya teman, dan itu akan membuat dia tersisihkan dalam lingkungannya. Ketika nanti dia merasa jenuh dengan situasinya dan tidak ada teman yang mau mendampinginya, begitupun orang tua. Kalaupun misalnya ada salah satu putri yang tertutup, kemudian orang tua paham, oh kamu kesulitan dalam berteman, gak apa-apa adik, nanti pelan-pelan kamu harus membuka diri, kamu harus menerima teman, kamu gak bisa menuntut teman. Nah, orang tua bisa mengingatkan begitu. Kalau kamu belum berani, nanti ibu temenin ya, cari teman. Orang tua bisa koordinasi guru, tolong si A ini kurang pandai untuk mendahului dalam berteman, bersosialisasi, tolong Pak Guru, Bu Guru didampingi. Tapi itu tidak ada pengaruhnya dengan sifat yang introvert, ekstrovert seperti itu ya Bu? Yang pasti semua anak itu membutuhkan teman, yang pasti itu. Bahkan kita usia lanjut pun butuh teman. Salah satunya dari buku ini saya tuliskan itu. Nah, kebutuhan teman itu tidak terkait dengan introvert ekstrovert. Ada memang mereka ya saya memang lebih senang sendiri sih, tetapi di balik itu mereka juga pengen tetap punya teman. Gak mungkin kan introvert terus mereka udah apapun saya lakukan sendiri, karena kita kembali pada bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita pasti butuh orang lain, tidak bisa kita hidup sendiri, itu tetap butuh.
Dan ini kenyataan saya lihat ada salah satu putri saya memang tertutup, tapi karena saya tahu kelemahan dia, bukan kelemahan ya, saya anggap memang sifat dia tidak bisa berteman, saya harus membuat motivasi untuk dirinya. Karakternya dia memang iya, tapi karakter tuh bisa kita bantu merubahnya pelan-pelan, meskipun tidak terus sama seperti yang ekstrovert anaknya. Tetapi setidaknya dia memahami, oh iya, kalau berteman itu resikonya ya banyak, saya harus meluangkan waktu, saya harus meluangkan kesenangan saya, ego saya harus saya kurangi untuk bisa mencocokkan diri dengan teman saya. Lah seperti itu, dukungan orang tua yang bisa bantu ketika ada hubungan dekat, bisa melibatkan, yuk temanmu boleh main ke sini kok, nanti kita dukung, belikan camilan, kita bantu ini. Kita mencoba untuk mendekatkan seperti itu, dan dari komunikasi yang baik ini nanti kan anak juga bisa terbantu. Kalau orang tua tidak peduli, sekolah tidak tahu, anak memilih diam, kita cukup bilang, udahlah anaknya ini kan tertutup, ya udah biarin aja, memang dia senangnya sendiri. Belum tentu, karena ada anak juga walaupun dia tertutup, dia bukan berarti tidak punya teman, dia tidak ingin punya teman, karena itu memang sudah menjadi salah satu tugas perkembangan untuk mendapat dukungan teman sebayanya. Seperti itu. Seperti butuh kebutuhan emosionalnya dia juga mempunyai seseorang yang sebaya untuk ngobrol, seperti itu ya Bu ya. Walaupun dia dekat sama orang tua, tidak semua yang ingin dia ceritakan kepada orang tuanya. Ada kalanya dia juga pengen, karena ini beda ya, ini kita bicaranya terkait karakter. Tetapi sebenarnya anak itu juga butuh diakui di teman-temannya, diakui. Ketika tadi yang saya bilang itu tidak punya teman, kemudian teman tiba-tiba ada satu anak yang pengen banget menjadikan dia teman, dia merasa punya teman baru, dia bisa melakukan apa saja dengan teman barunya dan dia nyaman, akhirnya dia merasa tergantung. Nah ini yang kita khawatirkan, kalau tidak ada dukungan orang tua, ya temennya ini ke arah yang positif. Kalau yang ke arah negatif, bisa jadi itu malah membuat dia ke tempat yang tidak benar. Dan juga krisis identitas diri ini karena memang saat-saat remaja ini butuh identitas. Saya nanti ini akan jadi apa? Saya ini siapa? Saya ini akan menjadi orang dewasa apa sih? Apa saya orang dewasa yang cukup menarik rekan-rekan lain, atau saya malah orang dewasa yang menyebalkan, seperti itu. Jadi proses itu banyak hal yang harus diiniin, remaja yang harus didukung seperti itu. Oke, keluarga Indonesia banyak sekali yang bisa kita ulik, kita obrolkan bersama Ibu Esti tentang kenakalan remaja dan solusinya. Dan karena rekaman kita ini tunda, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komen. Nanti mohon berkenan Ibu Esti untuk menjawab di kolom komen juga, Oke, Ibu, untuk berikutnya Bu, solusi seperti apa sih Bu yang sebenarnya kita butuhkan untuk menghadapi remaja seperti ini? Selain tadi salah satu poin penting yang tadi saya dapatkan dari Ibu adalah bagaimana kita mendengarkan mereka, baik itu orang tua atau teman sebaya, seperti itu. Apalagi Bu? Kalau tadi itu kan penyebabnya bisa dari dalam, kenapa bisa muncul kenakalan remaja kan ada dari diri sendiri yang terkait dengan identitas diri, dan juga masih adanya kelabilan dari diri mereka sendiri. Itu juga dari faktor keluarga yang harus benar-benar memahami, juga lingkungan sosial yang harus sama-sama bersama menggandeng tangan untuk membantu mereka. Maka solusi yang bisa kita sama-sama lakukan adalah dari rumah dulu. Dari rumah dulu itu dalam artian kita harus menjadi orang tua yang cerdas, katanya kan. Kita jangan sampai tidak memahami itu dulu. Kenali dulu karakter anak, tahu dulu masalah anak. Dan yang pasti sediakan dulu dua telinga kita untuk mau memberikan waktu berbicara dengan mereka. Dengarkan, setelah kita dengarkan kita bisa tahu. Kalau memang anak tidak mau mendengarkan, cari caranya, solusinya. Gimana caranya Ibu bisa tahu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu boleh menulis, nanti Ibu baca, atau kamu bisa lewat WA, kita WA-an, kan tidak harus selalu berlisan. Itu kalau dari keluarga yang pasti pendidikan agama itu otomatis harus ya, agama apapun pasti mengajarkan tentang hal yang baik. Ajarkan dulu hal-hal yang baik itu, tunjukkan dulu. Jadi dulu kita figur orang tua yang patut dicontoh. Dalam artian kalau kita mau minta anak tidak bertindak yang melanggar hukum, kita jangan melanggar. Hal sepele ketika kita mengantar ke sekolah, ada lampu merah,
jangan menerobos. Sering-sering begitu ya. Keburu nanti telat gitu ya Bu ya. Nanti anaknya jadi ini, kalau saya mungkin agak bawel kalau ngantar mereka. Ini lampu merah nak, jadi lampu merah itu jangan diterobos, sudah ada waktu-waktu tertentu. Tidak apa-apa ini. Itu loh, itu harusnya naik motor jangan ke tengah karena itu menghalangi kendaraan lain untuk jalan. Harusnya jangan langsung belok ke kiri ya sambil dikomunikasikan. Tapi jangan terkesan seperti ini, kayak mendikte, ini jangan gini, nanti juga nih. Jadi seperti itu loh Dok, kalau orang tuh mau punya SIM itu ya harus pandai dulu, begini, seperti itu. Itu salah satu contoh aja ya dalam berkendara ya. Pakai dulu helmnya, jangan nanti nggak pakai helm, kemudian anaknya jadi membiasakan diri, Bu saya nggak pakai helm nggak apa-apa sih, nggak ditangkap polisi juga. Ya helm mah bukan untuk ditangkap polisi, tetapi untuk keselamatan diri sendiri. Itu baru contoh-contoh norma di luar yang ini. Paling tidak suami dan istri itu sepakati dulu norma yang ada. Kalau dulu anak kita masih kecil, mereka belum bisa ikut memberikan masukan norma seperti apa dalam rumah tangga yang kita akan jalani. Tetapi kalau kita melihat anak kita sudah cukup pandai atau sudah cukup dewasa untuk kita ajak berbicara, sepakat seperti apa, kita bikin aturan baru. Kalau yang kami lakukan sih di rumah, ini ada kurang dekat lagi kita dengan anak-anak. Coba kita bikin aturan baru. Kita kumpulkan. Ini kayaknya kita sudah semakin jauh dengan kesibukan kita masing-masing. Gimana kalau kita bikin aturan baru? Jam sebegini kita kumpul. Makan nggak makan, yang penting kita kumpul. Habis itu kita ngobrolin ada apa. Jadi memang tidak ada alasan juga kata orang tua sibuk ya, karena itu memang kewajiban. Upayakan aturan yang kita bentuk itu melibatkan remaja. Cocok nggak mereka dengan aturan orang tua? Kalau dibilang, loh kok bisa sih anak diikut campurkan? Anak kan tinggal ngikut aja. Oh nggak bisa. Itu dulu zaman kita. Dulu zaman kita aturan keluarga, artinya norma-norma dalam keluarga ini ya kita atur bareng. Kita cuma suami istri. Anak pulang jam 9, lewat 1 menit. Pukul aja pakai tongkat kayu atau Kalau zaman dulu seperti itu ya Bu ya. Iya, pokoknya pulang jam segini kita udah ketakutan. Waduh 1 menit lagi sudah sampai rumah kan. Wah lari-larian. 1 menit kalian terlambat. Blok nggak ada. Nah anak sekarang nggak bisa diperlakukan gitu. Mereka harus diikutkan, dilibatkan. Aturan seperti apa Dok? Perjanjian seperti apa? Misalnya kita bikin perjanjian habis maghrib kamu ngaji loh. Nggak ngaji itu nanti ya ayah boleh marah dong. Iya udah ngaji belum? Udah semuanya, alhamdulillah. Berarti kan kita sepakati bersama. Nggak bisa lagi kita orang tua ini. Ya terus nanti akan ada yang nanya, emang bisa seperti itu Bu? Tergantung bagaimana kita membentuk rumah tangga itu dari awal. Kita harus mulai sering membiasakan anak itu ikut. Ibu itu sebenarnya punya masalah gini ya Dok, menurutmu gimana ya? Walaupun kita sadari bahwa masukan mereka mungkin belum matang untuk bisa menambahi kita dalam hal menyelesaikan masalah kita, tetapi kita membiasakan diri aja untuk mereka seperti itu. Ajak mereka berdiskusi gitu ya Bu ya, mau menyampaikan pendapat. Bahkan termasuk ketika kita melihat contoh buruk di luar, baik itu di TV, sinetron atau apa, kita minta mereka aja yang memberikan. Jangan kita bilang, itu nak, mosok judulnya begini kok isinya cinta-cinta, kapan belajarnya gitu kan. Jangan kita. Kalau menurut kalian acara di TV ini kan memang di situ ada bimbingan orang tua ya. Di TV sinetron kita ajak aja mereka rembukan. Menurutmu gimana? Masa sih judulnya ini tapi kok bisa ya ranking 1 terus tapi nggak pernah belajar malah pacaran terus ya? Nah menurutmu itu bagus enggak? Enggak lah, masuk kayak gitu. Jadi biarkan mereka sendiri yang menganalisa dan menyimpulkan. Termasuk ketika kita melihat anak masih pakaian sekolah, itu masih sudah lama sih ya sebenarnya. Kalau sekarang kan sekolah juga pulang sampai malam kan, kasihan juga. Kita tanya aja, itu kakak masih pakai baju sekolah padahal sudah isya ya? Sekolah di mana ya kakaknya? Dok gitu aja. Iya, kasihan loh orang tuanya. Harusnya tuh orang tuanya tuh udah menunggu loh. Kalau mau keluar kan harusnya ganti pakaian dulu. Ya kita memang minta itu dari kecil tahapannya. Kalau udah besar ya kita libatkan mereka. Aturan mainnya. Kakak udah pada besar semua. Kita kayaknya udah makin jauh karena kakak udah sibuk, PR-nya udah banyak. Tapi bagaimana caranya orang tua bisa tetap dekat dengan kalian? Gimana? Coba Kak kasih usulan, kasih masukan. Mereka akan mengutarakan. Udah ya, deal ya, sepakat ya, sepakat. Oke. Kita bisa tuntut mereka. Tapi kalau belum ada aturan main, kita membuat aturan sendiri, mereka merasa ditindas dan itu membuat mereka jauh dari kita. Orang tua nggak adil, enaknya saja gitu. Berarti Eci juga sering diajak berdiskusi ya Bu Eci ya? sering ini kalau besok kita mau ngapain Ci?
kamu nanti jangan rewel ya. Kemarin ngambek nggak disapa. Eci nggak boleh begitu. Ibu, Yuk bobok dulu Eci. Ibu berbicara tentang tadi kita mengajak diskusi anak, diskusi remaja. Kan yang saya tahu remaja itu kan umur antara 10 sampai 19 tahun. Itu di umur-umur 10 seperti itu sebenarnya mereka sudah bisa ya Bu ya diajak ngobrol walaupun diskusi hal-hal yang kecil seperti itu bisa ya. Sejak kecil, sejak kita bisa berkomunikasi dengan keterbatasan pemahaman mereka, kan dari kecil kita dari bayi aja belum bisa ngomong, kita harus bicara. Iya. Dedek makan dulu, Dedek ibu bersihin pupnya dulu. Kita harus selalu ngomong, kenapa nak? Gak enak, dingin. Itu kan sebenarnya bentuk komunikasi kita dengan anak kita sejak bayi. Yeah. Bahkan di dalam perut kan kita diminta untuk ngobrol. Dek, sabar ya. Nanti kita ketemu, Dek. Sabar, sehat ya. Itu sebenarnya kita sudah membiasakan. Cuman yang terputus ketika anak itu sudah mampu berkomunikasi dengan baik, sudah bisa mengambil langkah-langkah sederhana, kadang justru orang tua sudah lepas, tidak ada lagi komunikasi. Hal-hal seperti itu harusnya sejak kecil diteruskan sehingga sampai kita ada keterbukaan. Bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, orang tua sekarang harus, orang kalau bilang gini, orang tua nggak tahu diri, ya memang perlu kadang-kadang kita nggak tahu diri. Artinya umur kita boleh tua, tapi gaya itu harus menyesuaikan anak. Kehidupan harus menyesuaikan anak, dalam artian bukan terus anak jatuh cinta, orang tua juga boleh sih jatuh cinta sama ayahnya sendiri gitu kan. Cuman maksudnya gaya mereka apa sih, istilah-istilah remaja sekarang tuh apa sih, kita biar ikut. Masuk Bu, dia tuh butterfly banget loh. Iya, gimana sih kok ada teman kayak butterfly gitu? Kalau butterfly itu kan nggak punya teman Bu, dia tuh kesana punya teman, kesini teman, tapi nggak punya teman deket ya Bu. Bisa jadi nggak punya teman dekat, bisa juga ada, tergantung orangnya. Kita kadang ngobrol seperti itu. Terus gimana? Ada teman gue Bu, pacaran Bu, wah di kelas tuh gini. Ya kamu menurutmu gimana ya, gitu-gitu aja. Akhirnya mereka terbuka, sampai masalah perasaan pun bisa mereka utarakan. Bahkan untuk sekedar tahu mereka seneng sama gimana, kan anak putri semua ya saya kan nanya, kamu pernah nggak sih nak jatuh cinta sama lawan jenis, suka sama teman lawan jenis? Mereka kan ngomong, suka sih Bu, tapi biasa aja sih. Ada yang ya ada, tapi biasa aja sih, karena itu mau cuman sekedar aja sih Bu, kadang pengen lihat, tapi ya sudahlah. Yaitu kan kalau kita tidak membiasakan berkomunikasi, mereka menganggap apaan sih yang gitu ditanyain gitu kan. Pernah waktu mereka masih SD itu sempat saya cie yang lagi punya teman dekat gitu, ada yang disenengin gitu, malah ibu apa sih gitu, terus nggak mau deket. Ayo yaudah ibu minta maaf. Artinya kita kan hanya pengen tahu arah sukanya mereka kan kemana. Kalau udah sukanya ke lawan jenisnya kan alhamdulillah gitu kan. Tapi kita juga, tapi itu hanya bentuk utarakanlah seperti apa yang kau inginkan, jangan kita diem, karena itu akan membuat kita jauh, dan ketika jauh tidak ada lagi komunikasi, ibu tidak bisa menjamah kalian juga tidak, ini semakin jauh kita. Itu baru dari lingkungan rumah, dan yang pasti agama itu otomatis wajib ya di mana saja. Kalau di sekolah, nah yang kita harapkan adalah koordinasi atau komunikasi antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah. Kita tidak bisa menuntut guru untuk memahami satu anak dengan ya mungkin puluhan anak, ratusan anak lah ya. Tetapi paling tidak dengan kedekatan orang tua di rumah, dengan kedekatan guru di sekolah, itu guru akan mengetahui, ibu maaf saya ibunya si A ini anaknya tertutup, di rumah dia sering cerita kurang teman, tolong bantu kami Bu untuk berteman. Guru akan memberikan perhatian. Ya kami juga tidak terus, guru nggak memperhatikan, tidak. Tapi banyaknya siswa kan tidak bisa, beliau-beliaunya. Belum lagi yang guru BK itu harus menghadapi beberapa anak yang istimewa yang harus ya sedikit lucu-lucu, yang sedikit menggemaskan gitu. Nah itu sampai tidak bisa, ketika anak itu diam dianggap tidak punya masalah, padahal kan masalahnya terasingkan. Bukan temennya yang mengasingkan, tapi lingkungan yang mengasingkan. Karena sistem bermainnya anak sekarang, atau dulu kalau kita yang 70-an 80-an gue, pokoknya punya kelereng, main deh, laki perempuan usia beda jauh juga tetap main bareng, main kejar-kejaran, petak umpet, itu kita udah pas nggak ada anak yang tinggal diam, pokoknya semua kita main. Tapi sekarang kan beda zamannya, anak itu sekarang mainnya tidak fisik, mainnya sudah masing-masing sendiri-sendiri. Bahkan mungkin kalau nanya
ada itu teman kelasku, namanya siapa? Namanya ini sih, tapi saya nggak kenal sih, anaknya pendiam banget gitu kan. Jadi kok sampai nggak tahu ya, dulu perasaan kita satu kelas tahu semuanya. Nah itu yang juga mungkin masukan sedikit sih, mungkin tidak semuanya juga punya anak seperti itu, tetapi adalah pengertian dari pihak sekolah juga untuk mulai mengevaluasi sistem pergaulan anak. Coba sekali waktu ditanyakan, kamu kenal ini enggak, kamu kenal ini enggak, atau permainan apa yang membuat mereka satu dengan yang lain itu saling mengetahui. Karena kalau nggak se-circle, tidak seirama, dia juga nggak bisa main gitu. Akhirnya pilih diam aja lah, nggak punya teman. Padahal di rumah ya nangis-nangis, nggak punya teman nih, nggak disapa teman, bisa jadi begitu. Tapi kalau dia dekat orang tua nggak apa-apa, atau nggak dekat dia nangisnya kemana? Akhirnya dia nyari tempat pelampiasan ke tempat lain, seperti itu. Itu di sekolah. Di sekolah juga ada kepedulian, harusnya anak itu mainnya sama siapa. Itu udah harus tahu semua. Karena saya melihat beberapa sekolah itu beda kelas, tapi mereka masuk dalam satu geng di luar sekolahnya, dengan sekolah lain. Itu kalau satu ketangkep biasanya sulit mencari di dalamnya siapa temennya dia, karena beda kelas. Dan mereka rata-rata anak-anak itu kalau yang terlibat seperti itu cukup pandai menutup mulut mereka. Mereka sama sekali tidak akan menyebut siapa teman-teman mereka. Itu yang agak sulit. Nah kita memang butuh teman ini anak ini, khususnya guru wali kelas ya, harusnya 30 anak dia kenal semua. Si A ini dekatnya sama siapa, si B ini sama siapa, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita udah tahu teman-temannya, kita bisa mencari informasi dari teman-temannya, seperti itu. Sedangkan sosial, di lingkungan sosial itu sebenarnya kalau kepolisian Bantul khususnya itu memang sudah mungkin di semuanya ya, kabupaten kota juga sudah, dari Binmasnya juga sudah bolak-balik juga ke sekolah memberi himbauan, menyambangi sekolah, melakukan razia. Nah karena kendaraan biasanya motor mereka pakai kan harusnya nggak boleh, tapi ada banyak alasan akhirnya nggak ada yang antar sekolah, nggak ada ini. Nah yang perlu diwaspadai anak-anak yang diberikan izin menggunakan kendaraan itu adalah sangat riskan diajak untuk masuk dalam geng. Karena punya fasilitas itu. Dan untuk orang tua khususnya yang punya kendaraan yang sering digunakan anak, sering-seringlah diperiksa ketika pulang. Takutnya bukan putra kita atau bukan anak kita yang memasukkan sajam itu ke bagasi kendaraan, tetapi temennya yang nitip atau apa tapi nggak ngomong. Itu juga harus diwaspadai, karena jangan sampai kendaraan itu dititipi, karena pernah kejadian seperti itu. Yang punya sajam siapa, yang meletakkan di jok motor siapa, yang punya motor siapa. Akhirnya yang kena kan yang punya kendaraan. Padahal anaknya nggak ngerti siapa yang masukin itu, temanku yang mana yang memasukkan ke situ. Nah kalau tahu orangnya bisa dapat informasinya, iya ini saya masukin, dititipin sama si itu, kayaknya bisa kita cari. Tapi kalau enggak ya lingkungan juga harus lebih peduli ketika melihat anak-anak kongko-kongko atau kumpul-kumpul sudah lewat jam 10, ayo tolong bantu sama-sama bubarkan. Yang punya anak ayo diajak pulang, dicari, jangan dibiarkan. Mereka butuh dibatasi juga, bukan terus terlalu anak nanti terlalu dikekang, tidak. Mereka diberi kebebasan berteman, tidak dilarang juga, tetapi dipantau, diawasi dan diperhatikan. Juga lingkungan ikut memperhatikan ketika ada kumpulan anak-anak, ya mereka sih kadang cuma duduk main game, tapi ikut ambil wifi di mana gitu kan. Tapi kalau nggak dipulangin, takutnya mereka duduk situ terus ada yang kelompok lain yang memang lagi nyari musuh, ngelempar apa, kan pasti terpancing. Karena anak tadi tuh masih labil, masih mudah sekali cepat terbakar ya Bu ya emosinya. Itu ya yang upaya kita yang bisa kita lakukan, baik melalui keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kepedulian yang pasti kita semua untuk lebih perhatian kepada remaja kita. Jangan diberi contoh yang buruk-buruk, kan nanti mereka jadi katut lingkungan yang ada. Iya Bu, kalau dari 3 hal tadi Bu, dari keluarga, sekolah, kemudian juga di lingkungan. Tadi Ibu sempat menyampaikan kalau di dalam keluarga itu sebenarnya ada yang namanya baterai kasih sayang. Baterai kasih sayang. Itu. Iya, ini sebenarnya saya cuma meneruskan informasi yang saya dapatkan. Kebetulan saya juga sering mencari-cari gimana sih caranya bisa
bisa mengenal cara mendekati anak gimana, ini semuanya kan masih saya juga cari-cari. Kebetulan dapat oleh Dr. Aisyah Dahlan, yaitu beliaunya menyampaikan bahwa manusia itu memiliki baterai kasih sayang. Ada 5 jenis baterai kasih sayang dalam diri manusia, satu manusia. Baterai kasih sayangnya itu ada 5 jenis. Yang pertama, bukan pertama ya, artinya sama semua, cuman saya nyebutkan satu-satu. Ada baterai kasih sayang itu adalah sentuhan. Ada baterai kasih sayang itu waktu berkualitas. Baterai kasih sayang yang kata-kata pendukung, hadiah, dan satu lagi kok lupa ya. Nanti sambil jalan kita ingat, kalau kasih sayang baterai kasih sayangnya itu untuk balita itu semuanya harus dipenuhi terus. Kadang-kala kan orang tua sudah cukup perhatian ke anak, ngasih uang banyak, ngasih keperluannya udah penuh, tapi pas ditanya, kamu disayang orang tua enggak loh, orang tua protes lah, udah disayang kok, tiap hari dipeluk, tiap hari dikasih uang kok, masih enggak. Bilang orang, bukannya orang tua enggak sayang, tetapi yang diberikan belum tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau sudah remaja sampai kita dewasa ya, ini juga tidak hanya untuk anak, tetapi juga ke pasangan kita. Kenali apa yang menjadi prioritas dari baterainya. Dari kelima baterainya ada 2 biasanya yang prioritas. Yang kalau misalnya dia baterai kasih sayangnya prioritasnya adalah sentuhan, seperti pelukan, ciuman kasih sayang, atau apa aja yang ini gampang kita lihat, biasanya si anak ini lebih senang memeluk, mencium orang tuanya. Pokoknya apa saja sering menyentuh tubuh dari orang tuanya. Itu sebenarnya dia menginginkan Sentuhan baterainya juga itu. ya, Bu, ya. Maka seharusnya bijaknya orang tua itu adalah memberikan apa yang dia inginkan. Kalau anaknya memang senang disentuh, ya dibelai aja kepalanya, anak pinter, pipinya dicubit manja, sekali waktu dipeluk, sekali waktu tangannya dicium. Terus apa aja diginiin, dibelai dan dipeluk, seperti itu aja. Itu akan cukup membuat dia tercas lagi baterainya. Kalau anak dengan baterai kasih sayang yang prioritas itu adalah kata-kata pendukung, biasanya dia suka mengutarakan ucapan-ucapan atau memuji. Ibu cantik, ayah baik banget, ibu aku cantik enggak, atau ibu saya udah ganteng enggak, aku udah tampan belum bu. Pokoknya sesuatu yang sebenarnya dia mengharapkan orang lain yang mengakui itu, memberi pujian, kamu pinter, kamu ganteng, kamu baik, pokoknya kamu the best deh. Tiap hari katakan gitu aja, itu akan tercas tiap harinya. Dia merasa bahwa ya memang saya butuhnya itu gitu kan. Tapi tadi kembali lagi, tidak hanya untuk anak, tapi terhadap suami, istri juga bisa dibilang tadi 2. Kemudian yang senang hadiah, biasanya ada yang suka hadiah itu ya hadiah kecil-kecil aja, gak perlu harus besar. Kalau anak biasa dikasih aja permen 1, spesial hadiah buat si cantik, dikasih kan udah 2, berarti kan dia diakui cantik, dia dikasih hadiah 1 permen aja, dibuatin surat cinta spesial buat anak pinter. Padahal di situ cuman hadiahnya cuman kertas saja, tak ada lope-lopenya, ada gambar, ini gambar ibu lo buat hadiah untuk kamu nak, gitu. Dia senang dikasih hadiah. Dan biasanya dia juga melakukan hal yang sama. Untuk mengetahui anak ini baterainya yang prioritas apa, kita bisa lihat dari tingkah lihat sehari-hari. Itu tadi 3 ya. Ada juga yang justru baterai kasih sayangnya itu adalah waktu yang berkualitas. Mereka senang sekali diberikan waktu. Waktunya tidak harus selalu ngobrol atau apa, cukup kita ada di sisinya, kita ada di sampingnya. Apalagi kita bisa membuat dia terbahak-bahak, tertawa, senang, bahagia. Itu biasanya kita lihat anaknya selalu nempel, Kemanapun ngikut gitu ya Bu ya, selalu dia nempel, selalu pengen deket sama orang tuanya. Ya kadang-kala kalau dilihat biasanya ibunya ngerjain apa, dia duduk di situ deketnya, ajak aja ngobrol. Jangan sampai ngapain ke situ, udah sana belajar, nggak usah nemenin ibu. Itu bisa sakit hatinya nanti, malah bisa kosong lagi ya baterainya. Walaupun tiap hari dikasih uang lebih, dikasih belayan, itu dia nggak cukup, karena bagi dia itu adalah biarkan dia duduk manis situ. Kalau perlu ajak ngobrol. Karena baterai prioritasnya dia bukan itu Kan ya itu, Bu ya. iya, yang dia butuhkan adalah waktu. Kalau dia dengerin aja, mau nggak? Kamu lagi apa nak di situ?
Atau ada yang ingin kau ceritakan sama ibu sambil ibu cuci piring? Atau nanti kita selesai cuci piring, kita ngobrol berdua? Atau kita makan berdua di luar? Seperti itu kan dia akan terpenuhi. Mungkin ini memang dia pengen cuman berduaan aja. Seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah pelayanan. Yang anak dengan baterai kasih sayang prioritas pelayanan itu biasanya mereka selalu melayani kita. Mencoba ingin melakukan apa yang bisa dia lakukan. Pelayanannya ya seperti, aku ambilkan minum ya ibu, apa aku ambilkan sesuatu untuk ibu? Oh, ibu mau mandi, udah ambil handuk belum? Aku ambilkan ya. Jadi semacam memang ingin melayani, dan yang dia butuhkan adalah apa yang dia lakukan Pelayanan itu. juga, Iya. Ibu, ya. Maka kadang-kala kita bisa bilang, udah mau berangkat, nah udah sarapan belum? Ibu ambilin sarapannya itu gimana? Ambilkan aja, ini minumnya ya. Ya udah kayak berangkat mandi, bukan terus kemudian dia manja atau dia gak mandiri, tapi ya dia memang ingin dilayani seperti itu. Itu macam-macam baterai kasih sayang yang perlu kita ketahui anak kita seperti apa. Karena tidak semuanya anak itu sama. Udah dikasih macam-macam kok saya kurang ya. Apa sih maumu? Gitu ternyata kan dia butuhnya tidak terpenuhi karena bukan itu yang utama bagi dia. Tetapi dia mengatakan ya memang nggak disayang. Saya nyatanya ibu nggak pernah ada waktu untuk saya. Saya mau ngobrol berdua aja nggak pernah ada. Ya kan saya udah ngasih kamu banyak hadiah, masa itu pun tidak kurang ya? Memang bukan itu, seperti itu. Jadi ya mungkin kalau ini kan sepenggal cerita aja ya, mungkin bukan promosi juga. Mungkin ibu-ibu harus banyak lagi membuka buku atau mungkin mendengar-dengar parenting yang ada di media sosial. Saya kira hal-hal itu akan menambah, ya katanya kan kalau ibu orang tua cerdas, anak nanti kan juga menikmati kecerdasan itu. Bukan cerdas dalam arti ibunya pintar sendiri, anaknya nggak diopeni. Kecerdasan orang tua untuk membimbing anak itulah yang mereka butuhkan. Jadi tidak ada kata aku tua ngapain belajar lagi. Tidak. Karena kita akan terus mendampingi mereka sampai mereka benar-benar matang dan mampu untuk menjadi manusia dewasa yang hebat. Seperti itu, terus belajar. Ya, terima kasih sekali Ibu informasinya. Sangat menarik ya keluarga Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Esti tadi bahwa dari paling tidak 5 baterai kasih sayang itu harus terpenuhi. Apabila ada yang tidak terpenuhi dan kita tidak bisa memenuhinya, itu mereka bisa salah ngecharge di luaran sana dan itu bisa menimbulkan kenakalan-kenakalan remaja ya Bu ya. Oke. Ibu ada last but not least yang ingin disampaikan ke keluarga Indonesia? Iya, keluarga Indonesia yang berbahagia, khususnya orang-orang tua hebat di luar sana. Anak-anak kita adalah aset bangsa, generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa di kemudian hari. Jadikan mereka adalah sesuatu yang paling spesial, paling istimewa. Jangan dituntut karena tugas menjadikan mereka anak-anak hebat adalah tugas kita. Pahami apa yang mereka butuhkan, berikan apa yang mereka inginkan, terus dampingi mereka hingga mereka menjadi manusia-manusia hebat di masa mendatang untuk tetap menjadikan bangsa Indonesia terakui di mata dunia. Seperti itu, Kak. Terima kasih banyak Bu Esti. Terima kasih Eci sudah bergabung. Aku dari tadi gak diajak ngomong, jadi aku bobo aja. Oke, lain kali Eci ya. Dan keluarga Indonesia, jika ada pertanyaan seputar apa yang kita obrolkan tadi, bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti mohon berkenan Ibu Esti akan menjawabnya. Insya Allah, nanti kita jawab. Ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di podcast kali ini. Sampai ketemu di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.